Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Puspasari, NIM 182180117, ingin menampilkan media pembelajaran tematik yang telah saya buat. Sebelumnya, yuk kita lihat cara pembuatannya. Media pembelajaran tematik untuk kelas 4 semester 1. Dalam media ini memuat pembelajaran yang terdapat pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, dan pembelajaran 4. Yuk kita mulai. Ayo kita belajar bersama. Menu. Dalam menu terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, materi bahasa Indonesia, yang kedua, materi matematika, dan yang ketiga, materi PKN. Tak lupa ada kumpulan evaluasi juga. Baik, yang pertama, kita akan mempelajari tentang materi bahasa Indonesia. Satu, gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok itu merupakan inti bahasan dari suatu paragraf. Letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Apabila gagasan utama terletak pada awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Apabila gagasan utama terletak pada akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran, apabila gagasan utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. 2. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita dapat melakukan beberapa cara berikut. 1. Membaca di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua, membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan. Yang ketiga, mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Misal contohnya, pada paragraf ini, gagasan pokoknya dapat dilihat dari kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, singkat saja, sini. Kemudian, gagasan pendukungnya bisa kita lihat dari kalimat kedua sampai selesai, yaitu tentang cara pembuatan kain batik, tempat asal kain batik, dan persebaran kain batik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi matematika. Bangun segi banyak. Pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis, memiliki banyak segi dan sudut, serta paling sedikit mempunyai 3 sisi. Mengapa disebut bangun tertutup? Karena pada bangun segi banyak ini garisnya tidak terputus, melainkan saling bersambung. Nah, di sini dicontohkan tentang bentuk-bentuk yang termasuk bangun segi banyak dan yang bukan termasuk segi banyak. Jenis-jenis segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun tertutup yang memiliki banyak sudut dan dibatasi oleh garis, dengan sisinya yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Contohnya ada di kotak yang sebelah sini. Yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar.
Misalnya ada segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan bentuk tanda panah. Nah, tapi kalau belah ketupat itu termasuk dalam segi banyak beraturan atau tidak beraturan ya? Jadi belah ketupat itu termasuk dalam segi banyak yang tidak beraturan. Kenapa? Karena belah ketupat itu walaupun sisi-sisinya sama panjang, tetapi sudut yang ada di dalamnya tidak sama besar. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PKN. Keragaman bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia mempunyai beraneka ragam kebudayaan daerah. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Hal ini akan menjadi kekuatan yang besar jika keanekaragaman itu disatukan. Bentuk-bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, ada berbagai jenis, misalnya pakaian adat, tarian adat, makanan khas, lagu daerah, rumah adat, alat musik, dan senjata. Kita ulas sedikit saja. Misalnya kita pilih makanan khas. Nah, di sini dicontohkan ada bika Ambon dari Sumatera Utara, pempek dari Sumatera Selatan, gudeg dari Yogyakarta. Kembali lagi, saat kita pilih alat musik. Singkat saja, di sini ada sampek dari Kalimantan Timur, kolintang dari Sulawesi Utara, cengceng dari Bali, dol dari Bengkulu, dan fu dari Maluku. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, kita masuk ke evaluasi. Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar. Selamat mengerjakan. Nomor 1. Perhatikan teks di samping. Gagasan utama dalam paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor. Mari kita lihat. Nomor 1. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. 2. Hampir di semua negara diadakan pertandingan sepak bola untuk mencari atlet-atlet yang andal dalam olahraga ini. Ketiga, berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Bisa kita lihat bahwa gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu nomor 1, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Kita pilih option A. Benar. Jika kita akan mencek, misal B, salah. Jadi setiap jawaban ini sudah ada indikatornya masing-masing. Lanjut. 2. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf disebut. Mari kita lihat. Paragraf deduktif berarti gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif berarti terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi kita pilih B. 3. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri. Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Pohon sebagai penghasil udara. Ini merupakan kalimat penjelas. Bisa kita lihat di kalimat ketiga. B. Pohon sebagai sumber makanan. Ini juga merupakan penjelas ya. Bisa kita lihat di kalimat kedua. Dan yang C, manfaat pohon bagi kehidupan. Ini merupakan pilihan yang benar. Nomor 4. Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Ide pokok. Jawabannya jelas ya, jadi gagasan pendukung. Nomor 5, kita masuk ke soal matematika. Segi banyak merupakan bangun datar yang memiliki, sudah jelas sekali, banyak sisi dan sudut.
Lanjut. Bangun manakah yang termasuk dalam segi banyak? Kita lihat yang ini. Bentuk hati terdapat garis melengkung, berarti bukan termasuk segi banyak. Yang ini gambar sabit juga terdapat garis melengkung, berarti bukan segi banyak. Dan yang terakhir nih bentuk bintang, berarti termasuk dalam segi banyak. Nah, bisa kita cek. Salah, yang ini tentu salah. Lanjut. Nomor 7. Tunjuklah dua bangun yang bukan termasuk segi banyak di antara bangun-bangun di bawah ini. Kita lihat, ini merupakan bangun persegi panjang, berarti itu termasuk segi banyak. Berarti salah. Yang ini bangunnya tidak terdapat tutup, berarti bukan termasuk segi banyak. Nah, ini benar. Yang ini jajar yenjang, termasuk dalam segi banyak, berarti salah. Dan yang terakhir, ini bangun ada garis melengkungnya, berarti bukan termasuk segi banyak. Kita sekarang masuk ke soal PKN. Nomor 8, berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga sekolah, yaitu bertengkar dengan teman. Ya, jelas. Menghormati bapak dan ibu guru, itu bisa mempererat persatuan. Bekerja sama membersihkan sekolah, itu juga bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Berarti jawabannya salah. Lanjut. Nomor 9. Alat musik tersebut berasal dari daerah. Ini jelas sekali, tadi di depan sudah dijelaskan, ini merupakan alat musik cengceng yang berasal dari Bali. Nomor 10. Makanan pada gambar di samping berasal dari daerah. Ini juga tadi sudah dijelaskan di awal, namanya Bika Ambon. Apa mungkin dari Ambon? Salah. Apa mungkin dari Jakarta? Salah juga. Bika Ambon merupakan makanan yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Oke, selesai. Terima kasih kamu telah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Kita bisa kembali ke menu, atau bisa mengerjakan evaluasi lagi, atau keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.